Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Suara saya jelas ya? Sip, Mbak. Jelas, Mbak Vina. Iya. Jelas. Alhamdulillah segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali lagi melanjutkan kelas nahwu kita. Ya, kita sampai pada bab adadul mansubati wa amthilatiha. Sebentar deh. Adadul mansubati wa amthilatiha. Ya, adat bilangan-bilangan sebenarnya adat itu. Tapi di sini disebutkan isim-isim al-mansubat itu artinya isim-isim yang dinasab. Jadi jumlah isim-isim atau bilangan isim-isim yang dinasab. Dan contoh-contohnya. Ini. Adik duduk yang bagus. Oke ya, al-mansubat adalah isim-isim yang dinasab. Ya. Wa amthilatuha dan contoh-contohnya. Iya. Mansubatul asma di sini disebutkan mansubatul asma ya. Isim. Nah, baru ini al-asma tadi isim-isim. Mansubat yang bisa dinasabkan. Ya. Al-mansubatu khamsata asyar. Ya, jadi ternyata isim-isim atau bilangan isim-isim yang bisa dinasab itu jumlahnya 15. Jumlahnya 15. Apa saja itu? Yaitu al-maf'ul bihi. Oke, yang pertama bisa ditulis-tulis coret-coret satu al-maf'ul bihi. Yang kedua al-masdar wa al-masdar ya. Yang ketiga dzarfu az-zaman. Yang keempat dzarfu al-makan. Yang kelima al-hal. Yang keenam at-tamyiz. Yang ketujuh al-mustasna. Yang kedelapan ism la ya. Namanya isim la. Oke, yang kesembilan al-munada, yang kesepuluh al-maf'ulu min ajlih, al-maf'ulu min ajlihi, yang ke berapa ini? 11 ya. Al-maf'ul ma'ahu, yang ke 12 khobar kana wa akhwatuha. Hmm, mana ini? Coba diulangi lagi, Mbak. Maf'ul bihi satu. Yang satu, Masdar dua, Dhorf zaman tiga, Dhorf Dzarf zaman al-makan. empat. Atau kalau enggak, Dhorf zaman sama Dhorf makan jadi satu, Dhorf. Bisa jadi. Oke, coba kita cek dulu. Kalau Dhorf zaman tiga, Dhorf makan empat, oke, lima, hal, enam, tamyiz, tujuh, mustasna, delapan, isimla, sembilan, munada, sepuluh, maf'ul min ajlihi. Maf'ul ma'ahu 11. Khobar kana wa akhawatuha 12. Isim inna wa akhawatuha berarti berapa? 13. Oke, at-tabi' lil mansub ini ada arba'ah. Kan? Padahal semuanya adalah berapa di sini? 15. Berarti di sini untuk dzarf dijadikan satu mungkin ya. Oke, jadikan satu. Coba satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 12. Satu, dua, tiga, empat. Ini kok bisa 15?
Baik, kita nanti cek lagi ya. Oke, ala kulli hal di sini ini wasanatakallamu ala kulli wahidin min hadhil mawaqi' fi babin yakhussuhu ala an-nahwi alladhi salaknahu fi abwabil marfu'at wa nadribu laha hahuna al-amthilah bi qasdil bayani wal idah. Nah, isim yang dinasab ini ketika terletak di salah satu dari 15 tempat ini, maka masing-masing dari 15 ini akan dijelaskan bab sendiri-sendiri. Oke, akan ada penjelasan bab sendiri-sendiri. Ala kulihal secara globalnya ya, secara intinya 15 ini apa saja? Baik, ini baru disebutkan di sini ya. Hmm, oke, sebentar. Yang dorf tadi, ah, jadi satu ya. Yang dorf di sini nomor 3. Baik. Kemudian yang dorf tadi, nomor 3 hal tamyiz, mustasna, kemudian ism la, kemudian munada, maf'ul li ajlih, maf'ul ma'ahu, khobar. Oke. Oh, khobar likana au ihda akhwatiha au isman li inna jadi satu. Pantas. Jadi satu, makanya yang kemudian yang naat, yang 4 tadi, naat, kemudian ataf, taukid, badal ada 4, jumlahnya 4, iya. Berarti oke, sekarang paham ya. Baik. Jadi tadi memang ada 15 yang untuk dzarf dijadikan satu, yaitu nomor 3 dzarf makan dan dzarf zaman. Kemudian yang untuk isim kana dan akhwatuha, maaf, khobar kana dan akhwatuha, isim inna dan akhwatuha itu dijadikan satu, yang nomor 11. Kemudian 4 sisanya adalah tabi' lil mansub. Ya, isim yang mengikuti apa namanya isim yang posisinya memang dalam keadaan mansub. Oke, kita waktu itu sudah membahas tentang tabi' ya. Tabi' kan isim yang ngintil ya, yang ngintil dalam hal i'rabnya. Kalau yang diintilin atau yang yang diikutin itu i'rabnya marfu, maka apa yang ngikutin pun juga harus marfu. Waktu itu ada 4 badal, na'at, taukid dan atof. Oke ya. Nah, yang di sini karena kita ngomongin tentang bab mansub, ya mansubat, maka tabiknya pun tabik yang mansub. Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, di sini kita ngomongin yang pertama an yaqa'a maf'ulan bihi. Nahwu nuhan, ya. Dia sebagai maf'ul bihi. Dia sebagai maf'ul bihi. Kalau mendapati maf'ul bihi, itu dia i'rabnya adalah mansub. Oke, contohnya di sini kalimat nuhan. Contohnya kalimat nuhan dari firman Allah Ta'ala, Inna arsalna nuhan. Ya, Inna arsalna nuhan. Ya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh, ya, telah mengutus Nuh. Inna di sini, ya, nahnu di sini, kami, maksudnya sebenarnya yaitu Allah. Nah, kenapa pakai nahnu? Ya, karena mimbab ta'zim, ya, mengagungkan dirinya sendiri. Allah mengagungkan dirinya sendiri dengan kata na, inna, arsalna, arsalna terdiri dari fi'il dan fa'il. Oke, arsalna fa'ilnya yaitu na ta'zim. Nuhan di sini sebagai maf'ul bihi, sebagai maf'ul bihi. Nah, Dek. Baik. Kemudian an yaqa'a masdaron. An yaqa'a masdaron ya. Namanya masdar. Kalau dia terletak masdar, dia juga maf'ul bihi ya. Contohnya ya min qaulika jadila Muhammadun jadlan, jadila Muhammadun jadlan ya. Ini artinya Muhammad bahagia. Ya, masdar ini sebenarnya kita saya tulis dulu di sini. Masdar kita bisa tulis bareng ya. Masdar itu sebenarnya kata benda yang berasal dari fiil. Kata benda yang sebenarnya berasal dari fiil.
Oke ya, itu masdar. Dan tidak terikat, tidak terikat dengan waktu ataupun pelaku. Pelaku tuh ya fa'il. Oke, fa'il pelaku yang melakukan pekerjaan. Ya, dia memang kata benda. Kata benda berarti kan isim sebenarnya. Ya, masdar tuh isim. Cuma isimnya ini mempunyai asal dari fi'il. Oke, berasal dari fi'il. Ada isim yang nggak berasal dari fi'il, ada. Ya, contohnya ya isim apa? Domir misalnya. Ya, huwa, ya kan? Dia nggak berasal dari fi'il. Atau isim isyarah misalnya, hadza, hadhihi. Dia nggak berasal dari isim. Atau isim mausul, alladzi. Nggak berasal, maaf, nggak berasal dari fi'il, ya. Nggak berasal dari fi'il. Contoh yang berasal dari fi'il, misalnya kita bilang katabah, oke, yaktubu, katabah, yaktubu, kitabatan. Nah, katabah fi'il madhi, ya artinya telah menulis. Yaktubu fi'il mudhari, artinya sedang menulis. Nah, kitabatan. Nah, kitabatan artinya penulisan. Kitabah, tulisan atau penulisan. Nah, kitabah, kitabatan di sini ini yang dinamakan masdar. Jadi dia itu kata benda isim yang memang berasal dari fiil. Fiilnya ada, itu namanya masdar. Kalau nggak ada, kalau dia isim tapi nggak mempunyai fiil, nggak berasal dari fiil, maka tidak dinamakan masdar. Contohnya lagi, jalasa. Yajlisu julusan. Kataba yaktubu kitabatan. Jalasa yajlisu julusan. Oke. Kemudian apalagi? Dhahaba yadhhabu dhahaban. Oke. Kemudian apalagi? Hmm, Tadi apalagi misalnya qoro'a yaqra'u qira'atan. Mm-mm. Kemudian kalau kita perhatikan di sini atau fataha, contohnya lagi yaftahu fathan. Hmm. Inna fatahna laka fatham. Nah, fatham mubina fathan. Nah, itu masdar dia. Oke, fathan. Nah, kalau kita perhatikan, masdar itu selalu berurutan yang ketiga. Setelah fi'il madhi, kemudian fi'il mudhore, baru masdar. Jadi dalam posisi tasrif, dalam ilmu sharaf tasrif, pentasrifan, itu masdar nomor tiga, berurutan nomor tiga, urutan yang ketiga. Setelah fi'il madhi, kemudian fi'il mudhore, baru masdar. Oke ya. Nah, kalau misalnya, nah fiil ini kan dibagi menjadi dua. Fiil yang terdiri dari tiga huruf. Yang contohnya ini yang kita bahas, kata ba, jalasa, dhahaba, qoro'a, fataha. Itu fiil yang terdiri dari tiga huruf. Kita ngomonginnya kalau misalnya dia terdiri dari berapa huruf nih, maka kita langsung gambarannya ke fiil madinya. Jangan fiil mudhoreknya. Fi'il madinya ini terdiri dari tiga huruf. Oke, kataba, jalasa, dhahaba, qoro'a, fataha. Ada fi'il yang lebih dari tiga huruf. Itu juga ada pembahasannya. Saya kasih contohnya aja. Ta'allama, contohnya ta'allama. Ya ta'allamu. Ta'allama itu belajar juga. Ya ta'allamu. Ah, maka kita bilangnya ta'alluman. Ta'allu, ta'allu, ta'alluman. Oke, seperti
Apa lagi? Contohnya lagi misalnya ta tafa'ala, ya, tafa'ala, ya tafa'alu, ada wazannya. Baik. Tafa'ala, tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan, tafa'ulan. Oke. Nah, intinya kalau misalnya fiil madinya atau fiilnya terdiri dari 3 huruf, itu dia tidak, masdarnya tidak memiliki wazan. Masdarnya tidak memiliki wazan atau enggak beraturan. Terus taunya bagaimana? Taunya dengan jalur simak. Dari jalur simak mendengarkan orang-orang orang-orang Arab ngomongnya. Atau lebih mudahnya kita bisa buka kamus bahasa Arab. Ya, mu'jam. Mu'jam banyak ada kita temukan apa namanya di internet juga banyak ya. Mu'jam nanti kita langsung cari fiilnya. Nah, nanti pasti disebutkan masdarnya juga. Oke ya. Untuk yang fiil terdiri dari 3 huruf itu melalui jalur sima'ah, oke, pendengaran ya, dan juga bisa langsung kita cari dari kitab apa namanya kamus. Oke ya. Nah, caranya juga dihafal. Kalau sudah tahu, oh berarti dihafal kata bayak tubuh kitabatan. Jelas saya jelisu julusan. Dhahaba yadhabu dhahaban. Qara'a yaqra'u qira'atan. Makanya kita selalu bilang qira'at al-Qur'an, qira'ah. Ya. Fatha yaftahu fathan. Dan masih banyak ya. Qa'ada yaq'udu qu'udan. Darasa yadrusu darsan. Kayak gitu. Jadi dengan semakin kita mendengar ucapan orang-orang Arab, maka semakin akan tahu, oh ini loh masdarnya dari ini, seperti itu. Nah, kalau fiilnya lebih dari 3 huruf, maka dia mempunyai pola. Lebih mudah ya. Kalau misalnya fiil madinya mengikuti kata atau mengikuti fiil tafa'ula, tafa'ulu, maaf, tafa'ulu, contohnya ta'allumu atau ta'allama, tafa'ala, maaf, tafa'ala, ta'allama, maka gampang tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan. Masdarnya pasti tafa'ulan. Contohnya ta'allama ya ta'allamu, ta'alluman. Contohnya lagi taqattala, taqattala, ya taqattalu, ya taqattalu, taqattulan, taqattulan dan seterusnya. Ya. Kemudian contoh dari misalnya af'ala, ya, yuf'ilu, if'alan. Ya, apa contohnya misalnya af'ala, yuf'ilu, yuf'ilu, if'alan. Contohnya yang mengikuti pola ini akroma, yukrimu, ikroman dan seterusnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini namanya masdar, ya. Jadi masdar itu kata benda yang berasal dari fi'il, ada fi'ilnya. Oke. Nah, masdar ini nggak terikat dengan waktu, nggak terikat dengan pelaku. Ketika saya bilang kitabah atau julusan atau dhahaban, ini nggak terikat siapa ya, tulisannya siapa, julusan, ya, dhahaban kepergian, qiraatan bacaan, ya, nggak terikat dengan waktu kapan dan siapa, nggak ada terikat itu karena sebenarnya dia adalah isim. Ya ala kulihal, nanti ada pembahasannya. Ini ada semacam gambaran aja terlebih dahulu. Baik. Nah, kalau di sini dicontohkan jadila Muhammadun jadlan, ya. Kalau kita perhatikan di sini jadilah fiil madinya terdiri dari berapa huruf?
Tiga ya, Mbak. Ya, tiga. Nah, jadlan, jadila Muhammadun jadlan. Tadi yang saya sampaikan tadi, ya, kalau fiilnya terdiri tiga huruf, itu nggak punya pola. Untuk masdarnya nggak memiliki pola, beraturan nggak memiliki. Ya, kadang seperti jadlan ini, kadang fathan, kadang julusan, kadang zahaban, kadang qiraatan, ya karena tidak memiliki pola. Caranya ya dengan simak, mendengarkan omongan orang Arab atau kalau tidak kita bisa membuka kamus. Oke, mu'jam. Baik. Kemudian kita masuk ke yang poin ketiga dari mansubat yaitu dzarf ya. Nah, dzarf itu menandakan keterangan. Dzarf ini dibagi menjadi dua. Dzarf makan dan juga dzarf zaman. Makan di sini bukan makan kita makan, enggak ya, melainkan makan di sini artinya tempat. Oke, tempat, keterangan yang menunjukkan tempat. Au dzarf zaman, keterangan yang menunjukkan waktu atau zaman. Oke. Nah, keterangan yang menunjukkan tempat, contohnya di sini jalastu amamal ustadi. Jalastu, aku duduk amam, di mana kamu duduk? Di posisi mana? Amamal ustadi, di depan Pak Ustadz, ya, di depannya Pak Ustadz. Aku duduk di depannya Pak Ustadz. Jelas tuh amama al ustadi. Nah, amam di sini dinamakan dzarf. Amam itu dinamakan dzarf. Atau contohnya dzarf zaman. Contohnya dzarf zaman adalah di sini yauma. Yauma. Oke. Contohnya hadara abi yauma al-khamis. Bapakku, ayahku telah hadir, entah di mana ini nggak disebutkan hadir di mana. Yang jelas pada hari Kamis, yauma al-khamis. Ya, dorf ini baik dorf makan ataupun dorf zaman. Ya, ini contohnya dorf makan amama. Selain amama ada kholfa. Kholfa itu artinya di belakang, opposite dari amama atau fauqo. Fauqo itu di atas atau tahta di bawah. Itu termasuk dzarf makan dan banyak macamnya dzarf makan. Contoh dari zaman di sini yauma atau hari. Mau hari apapun di sini yauma. Di sini ini dinamakan dzarf zaman. Oke, dinamakan dzarf zaman. Baik, kemudian yang keempat an yaqa'a halan ya. Dia sebagai hal, dia sebagai hal. Hal itu keadaan. Makanya kita selalu bilang kalau bertanya kabarnya kaifa haluk ya. Bagaimana kabarmu hal, haluk, haluka, haluki, ya kan? Kalau disukunkan ya haluk, mau dia haluka, haluki, ya. Kita bilangnya haluk. Nah, hal di sini adalah keadaan. Bagaimana keadaanmu? Bagaimana kondisimu? Ya. Nah, di sini hal ternyata dalam ilmu nahwu juga ada pembahasannya hal keadaan. Di sini disebutkan contohnya dohikan, kata dohikan. Dohikan itu arti senyum, ya, sambil ada ketawanya sedikit. Nah, contohnya lagi mungkin bisa kita tulis misalnya yang sederhana. ذهبت ذهبت إلى المدرسة ماشيا Masyian. Aku loh pergi ke sekolah masyian. Bagaimana dengan keadaan gimana kamu pergi sekolah? Eh, aku pergi ke sekolah dengan cara atau dengan keadaan masyian, jalan kaki. Atau saya nggak mau saya nggak jalan kaki kok, saya naik. Saya dengan naik kendaraan, kita bisa bilang rokiban. Hmm? Naik kendaraan rokiban, ya dan lain sebagainya. Nah, masyian rokiban ini dinamakan hal dan ada pembahasannya. Baik, kemudian contohnya lagi, maaf ya nomor 5, an yaqa'a tamyiz. Tamyiz. Tamyiz di sini adalah isim nakiroh, ya, bisa ditulis tamyiz di sini isim nakiroh yang mansub. Isim dia selalu nakiroh ya.
Nakiroh itu yang nggak ada alif lamnya. Nggak boleh ada alif lamnya itu nakiroh. Ya. Dia isim nakiroh, kemudian dia mansub, dan dia menjelaskan kata sebelumnya. Dia menjelaskan kata sebelumnya. Ya, jadi kata sebelumnya masih belum terang nih, belum jelas nih. Maka harus ada tamyiznya. Contohnya kalau di sini tasobbaba Zaidun Arokon. Tasobbaba Zaidun Arokon. Kata arokon di sini adalah tamyiz. Nanti juga ada babnya ya. Jadi ada bab hal, ada bab tamyiz. Oke. Nah, kata arokon ini dinamakan tamyiz. Kenapa? Karena kalau arokon di sini dihilangkan, cuma kalimat tasobbaba Zaidun sebenarnya sudah menjadi kalimat yang sempurna. Ada fiil dan fa'ilnya. Fiilnya tasobbaba, fa'ilnya Zaidun sebenarnya. Cuma dia belum jelas nih, ya. Kalimatnya belum jelas karena tasobbaba Zaidun itu artinya Zaidun bercucuran. Bercucuran apa? Air mata kah? Bercucuran apa nih? Ternyata arokon, keringet bercucuran, maksudnya keringetan di sini. Ya kan? Nah, arokon di sini tamyiz. Contohnya lagi misalnya saya tulis di sini al-muallimu al-muallimu aktsara, oke, al-muallimu aktsara minat talibi, ya, khibratan al-muallimu al-muallimu Pak Guru loh lebih banyak aksaru minat tolibi, lebih banyak dari murid. Nah, lebih baik dari murid maksudnya apa? Nah, ini jumlahnya kurang pas, ya, kurang terang nih. Maka perlu tamyiz di sini. Ya, tamyiznya mana? Khibrotan. Khibrotan itu pengalaman, pengetahuan. Jadi al-muallim itu lebih banyak daripada murid. Apanya? Khibrohnya, pengalamannya. Ya, kalau mau kita bilang bisa kayak gini. Al-muallimu aksaru, ya, min khibroti at-talib. Nah, bisa seperti ini. Pak Guru lebih banyak dari pengalamannya pelajar, ya. al bisa. Cuma akhirnya kalau kayak gini sama-sama pengalaman, ya, cuma posisinya beda. Kalau yang jumlah yang pertama, khibroh yang pertama, ini dinamakan tamyiz maf'ul bihi, ya, al-muallimu aktsaru minat talibi khibratan. Tapi yang kedua kita nggak bilang lagi tamyiz, melainkan isim majrur karena sebelumnya ada huruf jarnya. Ala kulihal sama-sama mempunyai maksud yang sama. Keduanya mempunyai maksud yang sama. Oke ya. Contohnya lagi misalnya apa namanya? Misalnya ishtaro itu aku loh membeli. Ishtaro itu aku loh membeli khamsata. Hmm. Aku loh membeli 5. Lima apa nih? Kurang jelas kan? Nggak jelas. 5 apa nih? Khamsata, ternyata saya membeli 5 kitab. Nah, saya membeli 5 kitab. Ishtaraitu khomsata kutuban. Nah, kutuban di sini dinamakan tamyiz. Dinamakan tamyiz. Ya, ishtaraitu khomsata kutuban atau khomsata tufahan, misalnya 5 apel, atau khomsata aklaman, 5 pen misalnya. Ya. Nah, setelah adat atau bilangan, isim setelah bilangan itu biasanya dinamakan tamyiz, ya, karena kalau kita menyebutkan bilangan saja kurang jelas, ya, ishtara itu khamsata apa, ya. Baru setelahnya isim setelah khamsata di sini itu dinamakan tamyiz. Mudah-mudahan bisa difahami.
Baik. Kemudian an yaqa'a mustathna. An yaqa'a mustathna. Mustasna itu pengecualian. Mustasna itu pengecualian. Ya, mustasna itu kalau sebelumnya ada adat istisna, ada adat atau huruf istisnanya, istisna, ada huruf pengecualiannya. Nah, setelahnya dinamakan mustasna. Nah, illa contohnya di sini ada hadoro al-qaumu illa Muhammadan. Telah hadir loh kaum, ya. Telah hadir, para kaum ini sudah hadir nih, telah hadir nih. Illa Muhammadan, kecuali satu doang yaitu Muhammad. Ternyata Muhammad bagian dari si kaum ini tidak hadir. Illa di sini dinamakan huruf istisna. Nah, setelah huruf istisna itu dinamakan mustatsna. Oke. Nah, ini juga ada babnya sendiri. Ala kulihal kalau menemukan contoh hadoro al-qaumu illa Muhammadan di sini, Muhammadan itu mustasna, kita bilang mustasna mansub. Baik. Kemudian selanjutnya an yaqa'a isman lin nafiyah. Nah, ada ternyata apa? Isim yang terletak setelah la. Nggak hanya la aja, la itu ternyata banyak nama-namanya. Ternyata ini isimnya terletak di la an-nafiyah. La an-nafiyah. La yang meniadakan. La peniadaan. Nafiyah itu peniadaan. Ya. Contohnya di sini. Toliba ilmin. Toliba ilmin atau tolibu ilmin di sini. Kata toliba ilmin dalam jumlah la toliba ilmin madhmumun. La toliba ilmin madhmumun. Ya. La di sini dinamakan la an-nafiyah lil jins. La an-nafiyah aja juga nggak masalah. La an-nafiyah. Ya, toliba ilmin pencari ilmu. Ya, tidak ada loh yang namanya penuntut ilmu itu, pencari ilmu itu madmumun, dia itu tercela. Namanya pencari ilmu itu pasti terpuji, ya, perkara yang terpuji. Jadi nggak ada yang namanya pencari ilmu itu adalah mazmum. La taliba ilmin mazmumun. Yang kedelapan. An yaqa'a munada. Nah, an yaqa'a munada. Munada itu panggilan. Ya, ketika kita memanggil, maka ada huruf yang biasa dipanggil untuk memanggil orang biasanya atau memanggil nggak orang ya Tuhan kita bilang iya, iya, iya enggak. Nah di sini ya Allah atau ya Rasulullah, ya kalau di sini dicontohkan Rasulullah ketika kita apa namanya memanggil Rasulullah ya Rasulullah maka Rasula, ya, ini dinamakan munada, dinamakan apa, munada. Setelah isim, setelah ya, adat an-nida atau huruf nida. Huruf nida itu huruf panggilan. Ada ya, ada ai, ada apalagi, ada pembahasannya juga. Nah, salah satunya ya. Setelah itu dinamakan munada. Isim setelah huruf nida dinamakan munada. Ini juga ada pembahasannya ya, akhwat. Kalau munadanya berupa apa mudhof dan mudhof ilaih seperti Rasulullah di sini atau Abdullah, ya, maka ya kalau ada yanya maka kita bilang ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Abdullah, ya ibadallah, ya, ya, apalagi ya kalau dia munadanya berupa mudhof dan mudhof ilaih. Tapi kalau munadanya berupa mufrad saja seperti ya Allah, Allah hanya mufrad saja, nggak ada, nggak terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih, maka kita bilangnya ya marfu aja, munada marfu, ya Allahu, ya Rahmanu, ya Rahimu. Oke. Nah, tetapi kalau dia mudhof dan mudhof ilaih, eh, seperti Allah juga Dzul Jalali wal Ikram, kita panggilnya ya Dzal Jalali, ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadi ada pembahasannya di munada ini.
Ya, kapan dia bisa marfu, kapan dia bisa mansub, ya, ala kulli hal, ketika kita temukan contoh Rasulullah setelah iya, setelah huruf nida, maka dia dinamakan munada mansub, munada mansub. Baik. Kemudian nomor 9, an yaqa'a maf'ulan li ajlihi. Nah, ini ada istilah baru lagi selain maf'ul bihi. Ada istilah baru selain maf'ul bihi namanya maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih. Bisa dihafal ya istilah baru maf'ul li ajlih. Ya, maf'ul li ajlih di sini memang maf'ul. Maf'ul selalu mansub di sini ya. Kalau namanya maf'ul selalu mansub. Cuma ada ajlihnya di sini. Sebab ya. Ada sebab maf'ulnya ini apa menunjukkan sebab. Menunjukkan sebab. Nah, dengan contoh di sini nahwu ta'diban. Ta'diban. Ta'dib itu artinya itu mendidik. Oke. Nah, contohnya dalam kalimat annafa al-ustadzu at-tilmidha ta'diban. Annafa itu bersikap keras, ya, agak keras. Al-ustadzu siapa yang bersikap keras? Pak Ustadz loh bersikap keras. Kepada siapa bersikap kerasnya si Pak Ustadz ini? Kepada at-tilmidha. Annafa fi'il madhi. Oke, al-ustadzu fa'il, fi'il pasti ada fa'ilnya, fa'ilnya zahir al-ustadzu. Fi'il fa'il ada maf'ul bihinya at-tilmidha. Karena kalau kita bilang an-nafal ustadu saja, memang kalimatnya sudah sempurna terdiri dari fi'il dan fa'il. Tapi nggak jelas ya bersikap keras apa, ke siapa, gimana, nggak jelas. Makanya perlu tambahan di sini ada maf'ul bihinya at-tilmidha. Ya, an-nafal ustadu at-tilmidha. Ya, Pak Guru loh bersikap keras kepada murid. Lah, kenapa kok bersikap keras? Dalam rangka takdiban, takdiban karena untuk mendidik, takdiban. Nah, takdiban di sini dinamakan maf'ul li ajlih, ya. Jadi perlu dibedakan antara maf'ul bihi dengan maf'ul li ajlih. Ajlih itu karena sebabnya itu karena ada yang menunjukkan sebab. Baik. Nah, akan ada pembahasannya, insya Allah bisa akan difahami nanti. Baik. Kemudian juga ada nama maf'ul ma'ah. Nah, ya. Jadi macam macam nama-nama maf'ul ada maf'ul bihi, ada maf'ul li ajlih, ada nama maf'ul ma'ah. Maf'ulan ma'ah, maf'ul ma'ah. Oke. Contohnya kata al-misbah. Min qaulika dzakartu wal misbaha, ya, dzakartu wal misbaha, ya, aku loh mengulangi pelajaran aku atau belajar, ya, aku belajar dzakartu bisa murojaah, bisa mengulangi pelajaran, mudzakarah lah, bisa ya mudzakarah, aku loh mengulangi pelajaran. Wa al misbah, ya, al misbah itu artinya lampu, kalau di sini dibilang lentera boleh. Nah, maf'ul ma'ahu di sini kata al misbah, dia tuh nggak ada hubungannya sebenarnya dengan zakar tuh nggak ada, tapi karena pengen kita pakai aja, karena memang aku mengulangi pelajaran karena bersama lentera yang menerangi aku, seperti itu. Dzakartu wal misbaha, atau masyaitu wasyamsa, aku lo berjalan wasyamsa dan bersama matahari mengiringi aku bersama, ya, seperti itu dinamakan maf'ul ma'ahu. Ada babnya juga. Baik. Kemudian nomor 11 an yaqa'a khobaron likana au ihda akhawatiha au isman li inna au ihda akhawatiha. Oke. Contohnya kana, ini langsung ke contohnya dulu. Kana Ibrahimu sodiqon li aliyin. Karena itu biasanya di, di, diartikan biasanya atau tadinya loh. Ya, biasanya atau tadinya nggak masalah. Biasanya ya Ibrahim atau tadinya Ibrahim sodiqon li Ali, ya temennya Ali. Nah, karena kalau teman-teman menemukan kana, ya, kana itu fi'il madhi naqis, ya, kana, maka setelah kana dinamakan isim.
Setelah kana dinamakan isim. Ya, isimnya ada dua nih. Setelah kana itu ada isim. Ibrahim sama Sodikon sama-sama isim. Oke, cuma bedanya isim yang pertama kita bilangnya isim kana, isim yang kedua kita bilangnya khobar kana. Oke, karena kalau kananya dihapus, Ibrahimu Sodikon, ya mubtada dan khobar, ya. Tetapi kalau dimasukkan kana, ya, yang mubtada kita bilangnya isim kana. Yang khobar dinamakan khobar kana. Kana Ibrahimu sodiqon li Ali. Ibrahim loh tadinya temennya Ali. Nah, sodikon mana yang mansubat, yang termasuk mansubat? Yang termasuk mansubat apakah isim kana atau khobar kana? Ternyata yang termasuk mansubat, ya, mansubat adalah khobarnya kana. Atau waktu itu kita sudah membahas kana itu punya saudara-saudara, ya, punya saudara. Nah, saudara-saudaranya itu juga sama i'rabnya dengan kana. Ya, i'rabnya bagaimana? Isim kana selalu marfu'. Isim kana selalu marfu. Jadi kita abaikan dulu karena kita lagi pembahasannya tentang mansubat yang dinasobkan. Yang dinasobkan adalah khobarnya kana. Maka kita bilang di sini an yaqa'a khobaron likana au ihda akhwatiha. Dia sebagai khobar kana atau sebagai khobar dari salah satu saudaranya kana. Oke. Nah, ada lagi selain kana yaitu inna dan saudara-saudaranya. Inna dan saudara-saudaranya. Nah, kalau yang tadi kana itu khobarnya, kalau yang inna adalah isimnya. Yang termasuk mansubat adalah isim inna, bukan khobar inna. Ya, contohnya di sini kita bilangnya in dari kana dulu deh. Kanallahu aliman. Kanallahu aliman. Aliman hakima. Nah, untuk Allah, tadi kan kana itu biasanya itu artinya tadinya loh. Nah, tetapi kalau untuk Allah nggak bisa, nggak boleh. Tadinya Allah loh maha alim, maha hakim. Berarti sekarang nggak mustahil, nggak boleh. Kalau untuk Allah selamanya, ya, zatnya Allah selalu alim dan hakim. Kanallahu aliman hakim. Ala kulli hal karena ada kananya, maka setelah kana yaitu isim kana. Isim kananya adalah Allahu. Ditulis isim kana selalu marfu. Isim kana selalu marfu. Dan kana mempunyai akhwat, mempunyai saudara-saudara bisa di murojaah lagi di buku di pelajaran kita sebelum-sebelumnya. Setelah Allah ada alim. Nah, alim di sini dinamakan isim kana. Oke, isim kana bisa ditulis isim kana selalu mansub. Isim kana selalu mansub. Ya, kebalikan dari kana wa akhwatuha yaitu inna wa akhwatuha. Innallaha alimun hakimun hakimun. Sesungguhnya Allah itu maha alim, maha mengetahui, hakim, maha bijaksana. Nah, kebalikan dari kana, inna itu kebalikan dari kana. Kalau kana isimnya marfu, maka kalau inna, isim inna yaitu mansub. Sementara khobarnya yaitu marfu, kebalikannya persis. Dan inna sama seperti kana punya saudara, inna pun juga memiliki saudara. Salah satu saudaranya Inna yaitu Laita, ya, yaitu Laita. Ini disebutkan Laita Muhammadan yazuruna, Laita Muhammadan yazuruna. Laita itu artinya seandainya. Seandainya Muhammad loh mengunjungi kita. Nah, Laita di sini apa namanya? Saudaranya Inna Muhammadan isimnya Laita. Isimnya Laita karena Laita di sini saudaranya Inna, maka setelah isim Laita
ya itu mansub, ya setelah isim laita itu mansub. Makanya di sini disebutkan an yaqa'a khobaron likana, yang termasuk mansub itu adalah khobarnya kana, au ihda akhwatiha, dan salah satu saudaranya kana, atau isman li inna, isimnya li inna, isimnya inna, atau ihda akhwatiha, salah satu dari saudaranya inna, isimnya inna, atau salah satu dari inna. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian an yaqa'a na'tan. Nah, yang 12, 13, 14, 15 ini sangat mudah sekali karena kita baru-baru saja mempelajarinya, yaitu sebagai tabi'nya li mansub. Tabi' yang mengikuti, tawabi' itu yang mengikuti. Waktu itu hanya ada 4, yaitu na'at. Oke, na'at satu, dua atof, oke. Yang ketiga taukid, yang keempat badal. Nah, kalau yang naat man'utnya di sini mansub, maka naatnya sudah pasti mansub. Sohibtu Muhammadan al-Fadil. Aku loh menemani Muhammad al-Fadil. Naat itu sifatnya al-Fadil. Al-Fadil itu yang mulia, ya, yang mempunyai keunggulan. Fadil Muhammad sifatnya dari Muhammad. Sohibtu fi'il fa'il, maf'ul bihinya mana? Muhammad. Dan al-fadil itu apa? Naat. Naatnya siapa? Naatnya Muhammad. Maka kita lihat i'rabnya Muhammad. Kalau Muhammadnya maf'ul bihi, mansub, karena kaidahnya maf'ul bihi selalu mansub, maka naatnya pun harus mansub. Oke. Kemudian yang ma'tuf atof, ya, nahwu bakron min qaulika doroba Khalidun amron wa bakron, ya. Doroba artinya memukul, Khalidun, Khalid siapa yang mukul? Khalid sebagai fa'il, amron, Khalid mukul siapa sih? Mukul Amron. Dan siapa? Wa bakron. Nah, bakron di sini, wa di sini huruf atof, maka setelahnya bakron harus ngikutin sebelumnya. Sebelumnya siapa? Umar, ya, Amron, maaf, bukan Umar, Amron, ya. Maka Amronnya karena dia maf'ul bihi, maka bakronnya pun juga harus maf'ul bihi. Ma'tuf mansub dengan fathah. Oke. Kemudian an yaqwa taukid. Waktu itu kita juga sudah membahas bab taukid. Oke. Nah, di sini taukid, taukid dan limansub. Ya, taukid punya lafal-lafal, ya. Waktu itu kalau mudah-mudahan masih ingat mempunyai lafal taukid, salah satunya adalah lafal kullah. Ya, hafidtu al-Qur'ana kullahu. Aku loh telah menghafal Al-Qur'an. Sebenarnya sudah jelas nih, sudah pas, sudah komplit, sudah lengkap, ya, hafidtu Al-Qur'an. Nah, aku loh sudah menghafal Al-Qur'an. Tapi saya ingin memperjelas lagi, memastikan lagi bahwa yang aku alpalkan, aku hafalkan itu Al-Qur'an seluruhnya 30 juz. Maka saya bilang hafidtu Al-Qur'ana kullahu. Nah, kullahu di sini adalah taukid. Taukidnya siapa? Al-Qur'an. Ada hunya di sini merujuk ke Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an di sini maf'ul bihi, maka taukidnya pun juga harus maf'ul bihi. Baik. Kemudian yang ke-15 yang termasuk mansubat adalah badal, yang termasuk tawabi', ya. Badal. Nah, di sini contohnya kumil laila illa qalila nisfahu. Nah, contoh nisfahu. Nah, waktu itu kita juga sudah membahas, ya, nisfahu ada badal mutobik, ada badal ba'ad min kul, oke, ada badal istimal, ada badal ghalat, ya. Mudah-mudahan masih ingat dan bisa dimurajaah lagi bab badal. Nah, kalau ini termasuk badal ba'ad min kul, ya. Ya, bangunlah di malam hari, ya, illa qolilan nisfahu. Nah, nisfahu di sini separuhnya, bisa separuh dari lail, selama malam itu, sepanjang malam itu bisa setengah dari malam itu bisa. Oke. Nah, nisfahu di sini dinamakan badal mansub karena dia mengikuti yang diganti al-laila di sini. Al-laila di sini maf'ul bihi mansub, maka badalnya pun juga harus mansub.
Baik, mungkin sampai di sini dulu, akhwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin agak sedikit membingungkan, tidak masalah. Yang jelas di sini mansubatnya ini dulu, ya. Gambarannya ini dulu. Ada 15 dulu. Baru nanti kita bahas satu per satu, ya. Satu per satu. Nah, dimulai dari maf'ul bihi, nanti maf'ul bihi ternyata ada zohir, ada domir. Kemudian domirnya bisa domir mutasil, bisa domir munfasil. Ya, nanti domir mutasil yang gimana, domir munfasil yang mansub bagaimana. Nah, ini disebutkan ada iya, ya, iya, nah, ya, iya, kah. Kita selalu bilang iyakum wa iyakum ya. Jazakallahu khairan wa iyakum. Nah, iyakum itu sebenarnya itu apa sih? Bagaimana sih mengirobinya? Ya. Kemudian dalam surat Al-Fatihah ya ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu bagaimana sih sebenarnya? Kenapa menggunakan iyyaka na'budu? Kenapa nggak menggunakan na'buduka wa nasta'inuka? Kenapa harus menggunakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ya. Itu termasuk maf'ul bihi. Baik. Kemudian ada setelah maf'ul bihi baru kita bahas masdar tadi ya yang berupa kata benda, isim benda yang mempunyai fi'il, yang berasal dari fi'il. Nah, kalau di sini dicontohkan doroba yadribu dorban, ya, doroba yadribu dorban, atau fataha yaftahu fathan, dan lain sebagainya. Setelah masdar ada namanya maf'ul mutlak, Masya Allah ya. Tadi ada bab maf'ul juga. Oke, Maf'ul mutlak itu termasuk bagian dari masdar. Ya, ala kulli hal mungkin kita cukupkan dulu. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan kasiron. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.